Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andi Gunawan dalam rekaman video inspirasi Andi Gunawan. Teman-teman semua apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat, bahagia, sukses, berkah, berlimpah. Amin. Teman-teman semua, hari ini saya ingin sedikit sharing tentang bagaimana sih membangun sebuah kapasitas sebagai seorang pemenang. Ya, teman-teman semua, ketika kita maknain, kita sadarin bahwa apapun profesi kita saat ini, apapun kondisi kita saat ini, sesungguhnya kita adalah seorang pemenang. Ya, kita adalah seorang pemenang. Apa buktinya? Ya buktinya itu ya kita lahir di dunia ini, kita ini sesungguhnya sudah menjadi seorang pemenang. Kenapa? Karena ada ratusan juta ya atau miliaran sel sperma yang ada di rahim ibu kita. Dan hanya kita yang berhasil menembus ovum, kemudian kita dibuahin di ovum itu, maka jadilah kita ya lahir ke dunia ini sebagai pemenang dengan mengalahkan ya pesaing-pesaing kita yang ada di rahim ibu kita, teman-teman semua. Nah, tapi pada kenyataannya banyak orang yang ketika dia lahir, ya, tumbuh menjadi dewasa, ya, justru sikap karakter dia tidak menunjukkan sebagai seorang pemenang, ya. Misalnya dia tidak bertanggung jawab, tidak disiplin, tidak berani menghadapi kenyataan, kemudian bersikap curang, iri, dengki, dan segala macam. Ya, itu adalah sikap-sikap karakter-karakter seorang pecundang, teman-teman semua, bukan seorang pemenang. Nah, di video kali ini saya ingin sedikit sharing kepada teman-teman semua bagaimana caranya memiliki karakter menjadi seorang pemenang. Ya, bagaimana caranya memiliki karakter menjadi seorang pemenang. Yang pertama, teman-teman harus membangun komunitas atau ikut dalam sebuah komunitas, ya, tentunya komunitas yang positif, ya. Komunitas, kenapa kita harus membangun dan kenapa kita harus bergabung dalam sebuah komunitas? Karena sesungguhnya kita ini adalah makhluk sosial, bukan makhluk individu. Ya, kita butuh berinteraksi dengan orang lain, kita butuh bersinergi, kita butuh bekerja sama, kita saling melengkapi dan segala macamnya, teman-teman semuanya. Artinya apa? Kita bukan makhluk individu, kita adalah makhluk sosial. Nah, terus komunitas yang bagaimana yang harus kita bangun? Adalah komunitas yang sesuai dengan passion kita, ya. Komunitas positif tentunya, komunitas yang saling membangun, saling menguatkan, ya. Komunitas yang saling melengkapi, ya. Karena kita diciptakan manusia, diciptakan oleh Allah, ya, sebagai manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, di komunitas itulah kita mampu berbagi, ya. Ketika kita punya kelebihan, ya, entah kelebihan ilmu, kelebihan materi, kelebihan rezeki, kita bisa berbagi, ya. Tapi di sisi lainnya kita juga bisa menerima apa? Menerima pelajaran-pelajaran, informasi-informasi, pengalaman-pengalaman dari teman-teman kita yang berada di komunitas itu, teman-teman semua, ya. Jadi banyak hal positif yang bisa kita dapatkan ketika kita berada di komunitas, ya. Nah, alhamdulillah saya juga salah satunya adalah berada di komunitas Eco Racing, ya, komunitas di mana orang-orangnya itu memiliki visi yang jelas, komunitasnya orang-orangnya positif, kemudian ada program yang kami kerjakan di situ yaitu membangun bisnis jaringan, kemudian kami beberapa program-program yang akan kami jalankan di situ, ya alhamdulillah saya bersyukur sekali bisa berada di komunitas itu, ya. Jadi komunitas ini salah satunya adalah komunitas Eco Racing dengan nama
langkah besar, ya, tim langkah besar, ya, di mana kami menjalankan sebuah bisnis jaringan, sebuah bisnis eco racing yang di situ tujuannya jelas, ya, dengan visi membantu masyarakat, membantu umat untuk terbebas dari hutang dan riba dengan menjalankan bisnis bersama-sama di komunitas kami, teman-teman semuanya, ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menulis, ya. Bisa menulis buku, bisa menulis artikel, bisa menulis status yang positif, ya. Kenapa? Karena dengan menulis itu kita memiliki karakter, orang tahu bahwa kita punya ide, gagasan, kita punya pemikiran yang kita tuangkan dalam tulisan. Baik tulisan itu bentuknya status di media sosial, di Facebook, di WA, atau di Instagram dan segala macam, atau tulisan yang kita tuangkan dalam bentuk buku, ya. Ini malah lebih bagus lagi. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan eksistensi sebagai seorang penulis. Kita akan mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa kita juga seorang penulis, ya. Ide, gagasan kita tuangkan dalam buku itu, ya. Itu yang pertama. Jadi ketika kita mampu menjadi seorang penulis, kita sesungguhnya memiliki karakter sebagai seorang pemenang. Nah, alhamdulillah saya sudah menulis dari 2016, ya. Buku saya yang pertama itu The Miracle of Happiness, ya, meraih kebahagiaan tanpa batas. Kemudian 2018 saya menulis buku The Power of Sudahlah, Everything is Gonna Be Okay. Kemudian 2019 saya menulis buku How to Be a Creative, bagaimana menjadi seorang yang kreatif. Dan 2019 akhir ini saya menulis 2020 saya menulis buku Jalan Sang Pemenang, ya, yang sekarang saya kupas kisi-kisinya buat teman-teman semua. Itu yang kedua. Jadi Anda harus menulis, ya, menulis status, menulis artikel, atau menulis buku, ya. Kemudian yang ketiga, Anda harus aktif dalam sebuah kegiatan-kegiatan sosial atau event organizer yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan passion Anda, ya, di mana Anda di situ bertumbuh, berkembang, mendapatkan pembelajaran, mendapatkan jaringan, relasi dan segala macam dari event itu, ya. Nah, misalnya Anda seorang entrepreneur, Anda berada di komunitas entrepreneur, nah, maka Anda juga harus menyelenggarakan atau Anda terlibat dalam penyelenggaraan misalnya seminar, workshop tentang entrepreneur, ya, gitu. Atau Anda hobinya olahraga, Anda juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pertandingan-pertandingan yang sesuai dengan passion Anda, gitu, ya. Kemudian yang keempat, Anda harus memiliki narasi. Nah, narasi ini apa, teman-teman semua? Narasi ini adalah kerangka berpikir, ya, visi misi hidup kita yang kita tuangkan dalam sebuah kerangka, ya, kerangka berpikir kita. Ketika kita berbicara, ketika kita diskusi, ketika kita menulis, ya, atau ketika kita membuat video seperti ini, kita memiliki narasi besar atau visi besar atau ide gagasan yang besar, ya, meskipun itu belum tercapai, tapi itu akan menjadi kerangka berpikir kita dalam menjalani kehidupan, ya, teman-teman semua. Jadi milikilah narasi. Kenapa? Karena orang-orang hebat, orang-orang besar, orang-orang sukses itu pasti memiliki narasi besar dalam hidupnya, ya. Bisa dibayangkan kalau Anda sendiri tidak memiliki narasi besar dalam hidup, pasti Anda akan menjalani kehidupan itu yang tanpa semangat, tanpa motivasi yang besar, yang kuat untuk menjalani kehidupan, ya. Kemudian yang kelima, Anda harus membangun dan mengeksekusi mimpi. Nah, membangun dan mengeksekusi mimpi. Jadi bukan hanya sekedar bermimpi. Jadi mimpi itu harus dibangun, teman-teman semua. Ya, Anda harus bangun mimpi Anda. Apa impian Anda? Apa cita-cita Anda? Apa keinginan Anda? Ya. Tapi tidak hanya sebatas itu saja. Anda harus eksekusi mimpi itu. Jadi jika Anda ingin menjadi seorang miliarder atau menjadi entrepreneur, pengusaha sukses, maka itu adalah impian, maka itu harus Anda bangun, ya, harus Anda eksekusi sampai impian Anda itu benar-benar terwujud, ya. Misalnya Anda sekarang menjalani sebuah bisnis jaringan, multi level marketing, seperti saya menjalankan bisnis MLM Eco Racing. Saya memiliki mimpi, ya, saya punya mimpi di bisnis ini, ya, dan saya harus membangun dan saya harus mengeksekusi mimpi ini menjadi sebuah kenyataan, ya, tidak hanya sebatas mimpi saja. Dan eksekusi ini saya harus duplikasikan kepada orang-orang yang bergabung dalam tim saya, ya. Nah,
Sehingga ketika kita memiliki 5 karakter ini, ya pertama tadi kita harus membangun komunitas, kita menulis, ya, kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan, kemudian kita memiliki narasi atau ide gagasan besar, maka kita juga harus membangun dan mengeksekusi mimpi-mimpi yang sudah kita putuskan, ya, sehingga hidup kita akan lebih bergairah, hidup kita akan memiliki semangat, dan itulah salah satu, ya, ciri, ya, orang-orang yang memiliki mental pemenang. Oke, teman-teman semua, mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, video ini. Jangan lupa subscribe, ya, dan nantikan video-video saya selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.